Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Ananda Putra Wiradonata dari kelas E8 dari SMA Negeri 1 Kecamatan Harau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu yang bercorak Islam di Indonesia. Salah satunya yaitu Kerajaan Mataram Islam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Gujarat. Pada waktu itu, para pedagang Gujarat datang dari Selat Malaka dan kemudian membangun hubungan dagang dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Salah satu bukti pendukung teori Gujarat adalah ditemukannya makam Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang dikatakan mirip dengan batu nisan di Gujarat. Teori kedua adalah teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Persia. Dua tokoh yang pencetus teori Persia adalah Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain. Jajadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia memiliki beberapa persamaan dengan Persia. Contohnya, seni kaligrafi yang berpahat batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Teori terakhir adalah teori Mekah yang menyatakan bahwa perkampungan Islam sudah ada sejak abad ke-7 di pantai barat Sumatera. Pendapat ini juga didukung dengan bukti berita dari Cina pada zaman Dinasti Tang tahun 674 Masehi bahwa orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Kemudian disebutkan juga bahwa pada masa Sriwijaya abad ke-8, kerajaan ini sudah mulai mengalami perkembangan kekuasaan dan banyak pedagang muslim yang singgah di sana. Salah satu tokoh yang mendukung teori Mekah adalah Hamka. Selain Hamka, seorang orientalis asal Inggris, T.W. Arnold, juga mendukung teori Mekah yang menyatakan bahwa bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Kiai Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas bernama Montau. Kemudian, oleh Kiai Pemanahan dilakukan pembabadan atau biasa disebut dengan badat alas. Tidak kurang selama 7 tahun, Kiai Pemanahan membangun Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan yang diberi nama Kota Gede. Selanjutnya, setelah Kiai Pemanahan wafat, pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Ternyata, selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan kerajaan Pajang. Dengan demikian, Sutawijaya naik tahta setelah merebut wilayah Pajang dari Hidiwijaya dengan gelar Penembahan Senopati. Pada saat itu, wilayah kerajaan Mataram hanya hutan manlauk dan bekas kerajaan Pajang. Di masa pemerintahan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Pada masa itu, kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kependudukan VOC di wilayah Batavia. Tercatat, kerajaan Mataram Islam telah melakukan serangan sebanyak 2 kali ke Batavia. Selain itu, kerajaan Mataram Islam juga berhasil menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sejumlah kerajaan lainnya di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Meskipun belum berhasil mengalah VOC di Batavia, namun selama pemerintahan Sultan Agung telah berhasil membawa kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang cukup besar di tanah Jawa.
Terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC, namun menjelang keruntuhannya, Kerajaan Mataram Islam justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan, Kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat I. Tanda-tanda kemunduran yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan keraton Pleret yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya, Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum, keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Adapun raja-raja Kerajaan Mataram Islam, yang pertama Penembahan Senopati atau Sutawijaya, yang kedua Prabu Hanyokrowati atau Raden Mas Jolang, dan yang ketiga Adipati Martoputro. Yang keempat Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo atau Raden Mas Rangsang. Yang kelima Amangkurat I. Yang keenam Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat. Dan yang ketujuh ada Amangkurat III. Berikut jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Yang kedua melalui jalur pernikahan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Windriati menyebut umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di tanah air. Yang ketiga melalui jalur pendidikan. Selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Jalur ini dibentuk oleh para da'i yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Indonesia. Para da'i penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting, sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Dan yang keempat melalui jalur akulturasi budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para da'i. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Para da'i memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Cara dakwah ini dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali penyebar Islam di Indonesia. Akulturasi budaya sudah berlangsung sebelum masuknya Islam, yakni
akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan Hindu. Kemudian akulturasi terjadi lagi setelah agama Islam masuk bersama nilai-nilai kebudayaannya. Salah satu media penyebar ada agama Islam melalui kebudayaan adalah wayang. Bukti masuknya Islam di Indonesia, ada sejumlah bukti masuknya Islam ke Indonesia serta pengaruhnya bagi masyarakat. Di antaranya keterangan dari para pedagang Arab dan keterangan dari Marco Polo yang melakukan perjalanan pulang dari Cina menuju Persia dan singgah di Perlak pada tahun 1292 dan menemukan kerajaan Islam di Tumasik dan Samudra Pasai. Selain itu, berita dari orang Portugis yang bernama Tome Pires yang menyaksikan langsung ramainya pelabuhan Malaka dikunjungi para pedagang penganut Islam. Selain itu, batu nisan sultan-sultan Islam Indonesia turut memperkuat bukti masuknya Islam ke Indonesia. Sumber sejarah lain yang menjadi bukti masuknya Islam ke Indonesia adalah dua naskah tua yang menyebut keberadaan kerajaan Perlak di Aceh. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-9 Masehi. Naskah tersebut adalah Kitab Ad-Harul Haq karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fasi dan Kitab Tazkirah Tabakat Jumu Sultan As-Salitin karya Syekh Samsul Bahri Abdullah Al-Asyi yang disalin ulang oleh Said Abdullah bin Sayyid Habib Saifuddin pada tahun 1275. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang kerajaan Hindu yang bercorak Islam di Indonesia. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf, and semoga bermanfaat, dan thank you for watching.